Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Ustazah harap teman-teman semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran hari ini dalam keadaan baik dan dapat menyelesaikan setoran hari ini juga dengan baik. Nah, teman-teman, pertemuan yang ke-9 ini adalah pertemuan terakhir untuk pelajaran ulumul hadis. Namun, nanti kita masih ada satu kali pertemuan lagi untuk pelajaran ulumul Quran. Jadi, Ustazah harap teman-teman yang masih punya hutang setoran, silahkan dilengkapi setorannya sebelum ujian, supaya nanti ujiannya tidak terganggu dan Ustazah nggak akan lagi ngejar-ngejar ketika ujian. Nah, untuk materi hari ini kita adalah hadis kelima yang judulnya perintah meniru sholat Nabi. Apa yang dimaksud perintah meniru sholat Nabi? Kita akan tahu setelah nanti Ustazah bacakan artinya secara perkata. Namun sebelum Ustazah bacakan secara perkata, Ustazah akan membacakan hadis kelima ini dari awal sampai akhir. Silahkan teman-teman simak, jangan lupa bukunya dipastikan sudah siap, pulpen juga, teman-teman bisa mencatat arti sekaligus penjelasan dari Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin al-Huwairisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Shallu kama ra'aitumuni usolli, rawahul Bukhari. Sekarang Ustazah akan mulai mengartikan hadis ini secara perkata. Yuk, mulai catat ya. An, dari Malik bin al-Huwairisi, Malik bin al-Huwairis radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam tercurah kepadanya. Shallu, salatlah kalian, kama, sebagaimana, ro'aitumuni, kalian melihatku, usolli, sholat. Rawahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhariyu, Imam Bukhari. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai mengartikan arti dari hadis kelima ini secara perkata. Sekarang Ustazah akan menjelaskan sedikit apa sih makna dari hadis kelima ini. Nah, secara lengkap arti hadis di sini tadi adalah sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara tekstual artinya tadi hadis ini tuh udah jelas banget kalau misalnya ada larangan bagi kita umat muslim untuk melaksanakan sholat dengan cara lain. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sesuai cara Nabi. Namun kenyataannya mungkin tidak semua orang dapat melaksanakan sholat seperti Nabi sholat. Kenapa? Karena memang hanya para sahabat saja yang sempat menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat. Lalu bagaimana kita? Kita tidak tahu bagaimana Rasulullah sholat secara langsung. Nah, karena itu hadis ini tuh sebenarnya ada tekanan khusus. Artinya apa? Nabi benar-benar menekankan kepada kita dalam hal ibadah, salah satunya dalam praktik sholat, minimal kita harus berpedoman kepada hadis-hadis Nabi yang sahih tentang bagaimana sholat yang benar. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang tata cara sholat, lalu bagaimana takbirnya, bagaimana rukuknya Nabi, itu banyak sekali sudah dijelaskan di banyak hadis. Nah, sholat ini kan merupakan salah satu ibadah yang paling pokok. Nah, maka
dari itu, sepatutnya umat Islam serius mempelajari praktik sholat Nabi. Ungkapan yang ada di hadis tadi, yang artinya seperti kalian melihatku sholat, ini juga bisa diartikan sebagai isyarat dari Nabi supaya kita benar-benar melihat, mencari tahu hadis-hadis yang pernah beliau ucapkan dan beliau laksanakan. Dan sampai sekarang kalau misalnya kita perhatikan ketika kita sholat jamaah atau sholat sendiri, sholat yang kita laksanakan, sholat yang dilaksanakan umat muslim itu hampir semuanya sama, kecuali mungkin ada perbedaan dalam hal-hal sunnah yang sifatnya tidak wajib. Namun dari perbedaan itu kita pun tidak perlu memperdebatkan, karena memang ada beberapa orang yang mengambil penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat dari sumber yang berbeda. Namun kalau misalnya kita mau lihat jumlah rokaat nih, jumlah rokaat kita sholat subuh 2 rokaat, sholat maghrib 3 rokaat, itu semua sudah jelas kalau hadis itu memang jadi patokan. Tentu kita tidak melihat adanya orang yang melaksanakan sholat subuh 4 rokaat, karena memang sudah jelaskan sholat subuh dilaksanakan 2 rokaat. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya kita nggak tahu hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang tata cara sholat? Kita sebagai muslim itu wajib untuk mencari tahu hal-hal tersebut, karena ini berkaitan dengan ibadah keseharian kita. Dengan kata lain, kalau misalnya kita nggak tahu dari dalil-dalil itu, ya kita bagaimana bisa mengikuti sholat sebagaimana yang Nabi laksanakan. Nah, misalnya juga ada salah satu contoh rukun sholat itu kan disuruh berdiri. Menurut para ulama, sholat itu kan harus dilaksanakan berdiri kecuali ada halangan. Dengan kata lain, kita nggak boleh melakukan sholat sambil keadaan duduk atau berbaring jika keadaan kita memang sanggup berdiri. Apabila seseorang tidak sanggup berdiri, maka boleh duduk. Ini juga sudah dijelaskan nih sama Nabi Muhammad, kalau beliau itu sendiri pernah melakukan ketika beliau berada dalam keadaan sakit. Hadisnya tuh bunyinya, Nabi pernah sholat dengan duduk ketika sedang sakit menjelang wafatnya. Itu ada di hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Baik, Ustazah akhiri penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.